Saya berharap untuk perilaku-perilaku ini segera bisa terkikis habis dari tanah Papua dengan kehadiran KPK. Anggaran begitu banyak mengalir ke tanah Papua, tetapi masyarakat ini belum mengalami sebuah perubahan. Generasi muda berpendapat bahwa memang betul-betul di Papua ini sedang terjadi korupsi besar-besaran. Padahal dana begitu triliun, berapa sih masyarakat Papua yang ada hari ini? Kalau dengan anggaran yang begitu besar, kalau betul-betul dimaksimalkan untuk bangun Papua, apalagi sumber daya manusia Papua, saya pikir anak Papua hari ini mungkin jadi orang hebat. Di Sentani yang ada di dalam kota ini, saya mau katakan hari ini masih banyak yang belum mengenyam pendidikan dengan baik. Saya harap untuk ke depan dengan kehadiran KPK di tanah Papua ini, benar-benar Papua ini bisa bebas dari kasus-kasus korupsi, ya. Ini harapan kami sebagai generasi muda ke depannya, semoga KPK bisa lebih intens lagi terus datang ke Papua sehingga para pelaku-pelaku, ya baik itu oknum-oknum ya, ini pelaku-pelaku ini sudah oknum lah yang melakukan tindakan-tindakan korupsi dan lain-lain, ini bisa ada efek jerah. Kita bisa lihat perbedaan antara para birokrat yang mengelola anggaran otonomi khusus dengan yang tidak mengelola otonomi khusus. Ya, pangkat eselon bisa sama, tetapi yang kelola otonomi khusus ini harta kekayaannya melimpah ruah dibandingkan yang tidak mengelola otonomi khusus. Padahal mereka ini sama-sama eselon yang sama, pejabat, sama-sama pejabat di Papua ini. Saya berharap untuk perilaku-perilaku ini segera bisa terkikis habis dari tanah Papua dengan kehadiran KPK. Jilid 2 otonomi nanti, otonomi khusus ini, saya berharap ini pemerintah benar-benar bisa melibatkan stakeholder yang belum terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti korupsi itu, ini masih banyak, ya. Saya pikir kalau sudah ada lembaran satu, ada kegagalan, kita belajar dari pengalaman itu. Untuk mereka-mereka yang sudah kelola anggaran otonomi khusus tahap 1, saya pikir tidak perlu dilibatkan juga. Kalau kita masih memberikan kepercayaan kepada orang yang sama, kepada manusia yang sama, karena sudah pintar di jilid 1, jilid 2, dia lebih gampang lagi, lebih pintar lagi. Atau formula yang lain, anggaran khusus kira-kira ada lembaga tersendiri yang bisa kelola, terlepas dari birokrasi pemerintahan, ada sebuah lembaga yang mungkin bisa dipercayakan supaya dipantau, baik dari pusat, bahkan juga nanti sumber daya manusia kita dari Papua yang baru mungkin bisa terlibat di dalam untuk kita kelola. Kemudian yang berikut itu jangan lupa juga melibatkan masyarakat adat. Nah, ini paling penting, ya. Masyarakat adat ini perlu dilibatkan. Harapan saya dalam Otsus Jilid 2, baik di tingkatan provinsi sampai ke kabupaten kota, di sana masyarakat adat bisa dilibatkan bila perlu dimasukkan dalam sistem birokrasi pemerintahan, ya. Ini kan yang punya kuasa ini kan masyarakat adat, begitu. Masyarakat yang punya ini adalah masyarakat adat, ya, punya tanah, punya lahan, punya air, mereka punya sistem kekerabatan, sehingga dalam membangun sebuah sistem komunikasi untuk pembangunan ini, saya pikir itu lebih bisa tersistem, terkoneksi dengan baik seperti itu. Atau bila perlu ada satu dinas khusus dari adat bisa ada di dalam sistem pemerintahan itu, ya, yang khusus mengurus adat. Dan diberikan betul-betul tanggung jawab dari masyarakat adat untuk mengurus mereka. Ada dinas tersendiri yang harus urus masyarakat adat, tidak gabung dengan apapun, tapi betul-betul khusus. Dia bersentuhan langsung kepada masyarakat adat, supaya masyarakat adat ini bisa diurus dengan baik. Mulai dari bisa dia memproteksi berapa suku, bahasa, berapa luas tanah masyarakat adat, berapa masyarakat adat yang sudah punya pendidikan ini secara khusus bisa dideteksi dan mereka bisa diproteksi secara khusus, seperti itu. Bisa lebih real, ya? Ya, lebih real. Kemudian berapa ondofolo yang ada di satu wilayah itu, kepala suku berapa. Ya, kalau bisa mereka ini juga diberikan hak mereka, gaji seperti pegawai negeri, dikasih saja. Ini kan otonomi khusus. Ya, saya pikir masyarakat adat selama ini hanya jadi tameng, dipakai saat nanti ada masalah. Nanti masyarakat adat bisa jadi pemadam kebakaran, bisa jadi tameng. Setelah itu masyarakat adat ya dilupakan, nanti tiba muncul masalah, baru masyarakat adat dipanggil. Saya harap untuk kali ini tidak boleh ada lagi, ya.
Saya sebagai tokoh pemuda tapi juga bagian dari masyarakat adat, saya sangat sedih sekali melihat situasi ini karena sepertinya orang adat kita di Papua ini itu tidak dihargai dan tidak dianggap, hanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan sesat. Ya. Dan yang lakukan ini anak-anak Papua sendiri itu yang kurang ajar saya rasa. Yang lakukan hal-hal ini anak-anak Papua yang juga tidak tahu bilang mengaku anak adat, tapi tidak memberikan porsi kepada masyarakat adat dengan baik. Dia tidak tahu kalau nanti dia mati itu kembali ke kampung, dikumpul bersama dengan leluhur lagi yang kuburkan dia masyarakat adat itu. Nah, ini memang kurang ajar betul. Jadi saya harap mungkin ke depan tidak boleh ada perilaku seperti itu. Mungkin pesan moral saya ini juga untuk pejabat-pejabat anak-anak Papua yang memegang jabatan baik di provinsi sampai kabupaten kota. Mari sama-sama kita berikan porsi yang terbaik untuk masyarakat adat. Adat kalau dihargai, kita perlu ingat bahwa ada adat dulu baru yang lain. Adat, agama, ya, baru pemerintah hadir. Saya Jack Judson Puraro, Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura, aktivis pemuda Tanah Tabih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, baik di Tanah Tabih bahkan juga Tanah Papua, terkait dengan kehadiran lembaga penegakan hukum, dalam hal ini KPK di Tanah Papua, dalam beberapa waktu lalu terhadap kasus yang menimpa Gubernur Papua. Berharap untuk semua masyarakat Papua secara khusus, ya, mari kita tetap dukung proses yang sementara sedang berjalan. Untuk masyarakat saya himbau tidak boleh terprovokasi, karena baik masyarakat yang pro maupun kontra, hari ini negara sedang memberikan sebuah proses yang sementara sedang jalan terhadap siapapun warga negara di Indonesia ini, bahwa negara menjamin hak-hak setiap warga masyarakat. Saya harap untuk kita tetap ada dalam suasana tenang, tidak boleh kita perkeruh situasi ini, tetapi biarkan KPK bekerja dalam mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ada atau agenda KPK. Karena itu saya himbau untuk semua masyarakat baik yang ada di Tanah Tabih dan Papua secara umum ini untuk tetap tenang, ya, biarkan KPK bekerja dengan mekanisme dan tahapan yang ada. Saya memberikan himbauan kepada kita semua generasi muda Papua, ya, mari kita fokus, ya. Papua tidak akan pernah dibangun oleh siapapun, hanya kita orang Papua sendiri yang bisa bangun. Karena itu mulailah dengan berbenah, siapkan diri kita, mentalitas kita untuk menjadi pemimpin di tanah Papua. Untuk menuju juga ke tanggal 1 Desember, itu berhenti dengan semua tindakan-tindakan Papua merdeka, tindakan-tindakan makar, semua stop. Mau merdeka, merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam pekerjaan, ya, kita hilangkan semua kemiskinan.